apalagi mengetahui dengan adanya perubahan patch yang cukup signifikan ke arah seorang marksman. Dan seperti yang kita ketahui, Brands adalah Master of Marksman. Apakah kali ini akan ada Yi Sun-shin yang keluar? Karena dengan adanya update patch yang kali ini, Om Wawa, aku ngebaca kalau Yi Sun-shin, kalau sekarang dia menggunakan War Axe, itu udah dapat 100% efek dari War Axe-nya, udah bukan 30% lagi. Jadi ini Yi Sun-shin bisa banget untuk menjadi power pick di patch yang sekarang kali ini. Ya itu betul sih, karena dari role-nya sendiri diubah, yang sebelumnya marksman, assassin, berubah jadi assassin dan juga marksman. Jadi otomatis semua pasif yang dimiliki oleh War Axe akan bisa dibawakan oleh Yi Sun-shin. Tapi dengan adanya battle di sini, apakah Yi Sun-shin tetap menjadi opsi untuk dipergunakan di Gold Lane? Itu yang kita belum tahu ya. Dan salah satunya dari Bigetron Alpha, Darat, kita melihat bahwa mereka juga memaksa untuk menggunakan cloud. Jadi sempat muncul kan untuk cloudnya sendiri. Nah, cloudnya di sini untuk pasifnya sendiri itu udah dikurangin dari 10 stack jadi 5 stack. Jadi lebih mudah untuk menggunakan stacknya ketika ada tim fight yang besar. Dan apakah itu pas banget nanti untuk Brands sendiri? Dan kita langsung masuk saja untuk fase pick and ban-nya. Link dibuang dan juga Parsha ternyata. Sedangkan tampaknya sudah ada Matilda, sudah di banning juga, meskipun ada slight adjust untuk Matilda, tapi ya ini hero yang tetap menyakitkan sih untuk dilawan, jadi mending dibuang oleh Alter Ego Esports Fabulum. Yap, ini entah ya ataupun tidak, ini semakin terlihat dengan adanya ban terhadap Link. Kemungkinan mereka ingin menghilangkan satu assassin yang sangat cepat mobilitasnya untuk bisa menghindari juga bagaimana nanti mungkin marksman yang akan digunakan oleh Bigetron Alpha nih, Om Wawa. Kenapa? Karena kita balik lagi nih dengan Brands. Kita tahu kalau kita berbicara tentang Cloud, salah satu hero yang bisa dibilang sinyalnya juga dari Brands itu sendiri akan menjadi sebuah keuntungan juga. Cuman penasarannya nih, Om Wawa, bakal jadi 1-3-1 atau 1-2-2 nih, Om Wawa? Iya, saya lebih penasaran suka 1-2-2 kan? sebetulnya. Penasaran kan? Gold Lane ya. Betul. Itu dia makanya. Oke, tapi untuk banningnya memang masih banyak banget ya yang lepas Parsha karena di banning juga. Berarti ini ngebuka beberapa lagi. Apakah Xbox juga masih masuk ke dalam pilihan? Karena Xbox dari segi pasifnya ketika lawan sudah nggak overhit, itu udah ada efek slow lagi. Dan Jowhead, kita akan melihat sesuatu yang baru pastinya ya buat di minggu yang ke-7 sekarang, apalagi setelah patch-nya. Karena terlihat memang untuk assassin di sini satu yang bisa di banning udah pasti dan jelas Link, karena sisanya kan belum bisa dipakai, masih revamp. Dan untuk yang lainnya dari marksman, Granger masih dapat juga pasifnya, masih kasih bonus buat dapetin creeps-nya, berarti masih bisa nge-jungle. Yi Sun-shin juga tadi sebagaimana yang Talia udah bilang. Jadi apakah Alter Ego akan mencoba untuk menutup jungler yang lain seperti Harley? Atau apakah ada opsi yang lain juga, Pauvius kah? Ataupun Esmeralda yang tidak disentuh sama sekali, Talia? Esmeralda bisa sih, tapi Pauvius di sini juga masih terbuka. Patrick dan Selena. Wow. Patrick dia gas nggak nih? Patrick Alter bisa Ego jadi. sih. Karena Patrick juga nggak di ban nih. Yes, betul. Beatrix masih lepas banget. Apalagi dia sekarang kita tahu ya, dengan ada update patch kayak gini, bisa aja Beatrix sudah bukan di mid laner lagi, tapi bakal ditaruh di arah gold lane-nya. Tapi kita bakal lihat nih, Esmeralda atau Pauvius, Beatrix. Tapi Selena dari Alter Ego Esports, mereka takut dari early agresif Bigetron Alpha kayaknya, di ban makanya. Iya sih, kalau mau ngambil sesuatu barat juga bisa untuk first pick-nya. Kalau Popol Kupa sekarang udah berubah ya, teman-teman semuanya buat role-nya sendiri. Wow. Oke, Aulus first pick Langsung ya. Ini dia, Aulus. Wih, keren, udah keluar tuh tadi asetnya, Om. Sedap. Oh, iya. Tadi udah keluar tuh banner 1 kali, keren. Yoi, makin memanas lagi minggu ke-7 kita nih. Jadi sebelumnya juga teman-teman semua kemungkinan ya, karena kemarin juga udah ada patch terbaru, ada revamp dan ada beberapa hero. Jadi ada beberapa hero juga yang masih belum bisa digunakan ya. Ada Odette, Kagura, Hayabusa, dan juga Lancelot yang memang untuk beberapa saat ke depan ya harus masuk ke garasi terlebih dahulu nih, Om Wawa ya.
garasi dulu, diparkir sebentar lah, diparkir sebentar. Dan Diparkir bicara dulu soal Aulus, ya bicara soal Aulus, ini di early-nya agak dilemahin dikit, tapi nanti mid game, late game dia bakal kuat banget. Dan Esmeralda dan juga Eve adalah pilihan untuk alter ego esports. Eve yang kita ketahui sekarang, Eve sekarang udah bisa di cancel ya untuk ultimate-nya sendiri, untuk real world manipulation-nya. Jadi sedikit berbahaya, tapi ketika dia lagi pakai real world manipulation terus tercancel, itu cooldown-nya bakal lebih cepat lagi kalau dia nggak pakai semua skill-nya. Jadi ada Esmeralda juga, hero yang cukup tanky ya, dan yang jelas Esmeralda di sini ini juga bahkan sudah bakal menangkal kalau Bigetron Alpha mencoba untuk mempergunakan Povius kalian. Menggunakan Povius ini bisa banget sih, langsung bakal aja di bypass. Tapi if di patch pembaruan adjustment sekarang bisa dibilang if mengalami nerf gak sih? Tapi bakal kita lihat aja bagaimana performanya. Tapi udah ada Baxia dan juga Rafaela. Berarti Povius bukanlah priority pick bagi Bigetron Alpha. Mungkin mereka udah pede dengan adanya Baxia, dengan adanya seperti dibilang dominance ice gratis. Mereka udah cukup untuk mengcounter keberadaan dari seorang Esmeralda. Ya, dan sebetulnya Gimana ya? jangan dilupakan juga, ini sustain lawan sustain tuh kalau kita lihat sekarang. Iya. Yang kemarin kan burst damage, ini hero dari Bigetron Alpha siapa yang bisa di burst kecuali Rafaela, Baxia tanky, bahkan bisa jadi jungler juga. Aulus juga demikian, dia tebel, dia strong, dan pasti gamenya ini pengen banget dibawa sama Bigetron Alpha masuk ke mid game dan juga late game. Jadi Matrix kalau mau yang bisa menerobos semua damage ke bagian belakang, Xbox. sustain lagi. Durability lagi. Durability Oke. lagi nih Om Wawa. Oke, aku pasti akan sangat-sangat suka sekali kalau ada Kari nantinya yang di-pick, entah itu dari masing-masing tim ya. Udah lama sekali aku tidak melihat hero tersebut ya. Oke, Kari ya. Bisa sih, karena marksman juga Hancur semua kan Om ya, hancur semua ini untuk armor-armornya nantinya apabila bertemu dengan Kari. Tapi walaupun agak sedikit sulit ya bagaimana, karena untuk Phantom Stepnya sendiri hanya itulah untuk capability yang dia miliki. Mungkin Speedy Like Will juga ya bisa menambahkan movement speednya. Tapi ya kita lihat aja bagaimana apakah hero itu akan keluar atau tidak nih setelah patch yang diberikan kemarin yang Wawa. Iya. Dan banningnya dulu nih, mau ke arah mana? Masih untuk Nathan, oke. Nathan, Sudah mulai Ranger menarget ke masih marksman kah Alter Ego Esports? Karena dengan ditiadakannya Nathan ini masing-masing belum punya ini loh, yang punya core utamanya ya, Bang? betul. Benedetta juga masih terlepas sampai sekarang untuk Benedettanya. Ruby masih ada, Cloud masih ada. Cloud masih ada. Iya. Wow, ini banyak banget ini. Your team is Lolos. banning. Yes, Oke, salah Lunox. satu yang bisa nge-burst down langsung aja dibuang dari Bigetron Alpha. Tapi ini dengan adanya perubahan patch yang sekarang ya, ini gameplay dari Bigetron Alpha dan juga Alter Ego kalau kita lihat bener-bener berubah. Udah nggak ada Ruby lagi, Benedetta seperti yang Om Wawa dan juga Pak Pulung bilang. Dan bahkan hero-hero seperti Marksman yang menjadi buff sekarang belum terlihat nih eksistensinya. Nathan yang udah berubah, udah nggak hybrid lagi, sekarang jadi fisikal, malah justru di-ban dari Alter Ego, nggak mau digunain. Pak Pulung. Yap, ini mereka masih berpikir keras lagi siapa. Your Oh, team Kimi is ternyata. Ya, Kimi Wow. punya range, dan Kimi bagus banget untuk melawan hero melee seperti Xborg dan juga Esmeralda ya, karena dari range-nya sendiri dari 5.0 ke 5.5 itu range yang lumayan banget, dan itu tarik ulur dari Kimi sambil memberikan counter damage itu bakal sakit banget. Dan ya Alter Ego Esports mereka sudah melakukan banning juga terhadap Kimi yang kemungkinan besar kalau dipakai akan ditempatkan sebagai gold laner. Last ban Bigetron Alpha tanpa Lunox. Kali ini Alice kah? Atau Udah penasaran. ada yang lain Penasaran. lagi? Iya. Ini bener-bener baru lagi sih Pak Wulung. Iya loh. Ini beda lagi masalahnya, pola-pola permainan hero-hero yang di-pick juga, dan Granger menjadi korbannya. Oke, siapa yang akan langsung diamankan oleh Alter Ego Esports? Walaupun untuk Xbox sendiri masih bisa untuk menjadi jungler utama, cuman masih tetap efektifkah setelah adanya perubahan dengan patch yang ini? Lalu efektifkah dengan melawan hero-hero yang udah diamankan oleh Bigetron Alpha nih Talia? Iya, apalagi melihat dengan adanya Baxia, Aulus, dan juga Rafaela ini, sejauh ini kita melihat dari Bigetron Alpha sendiri, mereka benar-benar secure ke arah hero-hero tebelnya. Bahkan Aulus bisa dibilang late game insurance banget bagi Bigetron Alpha. Jadi
Apakah yang akan dijawab oleh alter ego e-sport, Angela? Wow, ini bakal digunakan sebagai Angela Roamer yang pasti. If Tiara mid lane, jadi dari kedua belah tim masih menyembunyikan banget nih siapa yang akan menjadi junglernya. Cloud, Yusunshin, Roger. Aku penasaran banget sih ngeliat Yusunshin ya Om Wawa. Sama sih, antara Yusunshin, kalau enggak ya Cloud juga oke. Tapi sebagai gold laner ya. Karena ini pertarungan antara durabilitas dan ya kalau sampai yang keluar juga misalnya Yusunshin dan dia gagal buat nge-burst satu hero, ini bakal langsung balikin sama alter ego esports. Jadi pilihan yang cukup berat sebenarnya. Satu Chang'e ke defense. Yang terakhir, siapa yang bakal jadi jungler? Aulus kah sebagai jungler? Last pick. Itu dia, Cloud untuk Ternyata. gold lane. Oke, luar biasa. Saya suka meta yang sekarang, Pak Ulu. Akhirnya keluar lagi ya. Akhirnya Cloud dari Brands harusnya ya ini untuk Brands gitu, karena ini adalah salah satu signature hero yang bisa dimainkan oleh Brands sekarang. Mungkin Aulus nantinya akan menjadi jungler di area mid untuk bisa membombardir juga beberapa pertahanan yang dimiliki oleh alter ego. Tapi alter ego siapa lagi? Kalau bisa dibilang dari 4 hero ini aja mereka belum punya damage yang benar-benar cukup untuk bisa melakukan pertempuran dengan Bigetron Alpha. Mereka masih butuh damage nih Om Wawa. Iya, gue setuju sih. Mereka butuh sesuatu yang bisa melompat ke bagian belakang juga. Kalaupun tidak melompat ke bagian belakang, at least tarik ulur. Karena dari Bigetron Alpha mereka udah punya hero-hero yang nge-defense. Ada Chang'e-nya di sana dan Benedetta ternyata pilihan terakhir. Berarti di sini sebentar, Bene-nya jungler. Let's see, Pak Bulung. Oke, tuh coba lihat Ahmadnya udah mulai minta tos juga ke teman-temannya. Berarti teman-teman semua, ini dia 5 hero yang akan berlaga untuk masing-masing tim di match pertama, game pertama kita setelah patch terbaru muncul. Seperti apa lagi pola permainan yang akan dipertontonkan oleh masing-masing tim. Jadi kalian pendukung dari Bigetron Alpha, kalian semua pendukung dari Alter Ego, langsung aja banjirin kolom komen kita, berikan dukungan kalian. Kalaupun masih ada setelah patch terbaru ini, masih ada juga provokator-provokator di luar sana di kolom komen yang sedang mencari perhatian. Yuk kita timpa aja mereka, kita tiban aja mereka dengan komen-komen ye. Kita anggap aja mereka tidak ada nih ya, kita anggap aja gitu ya. Oke, kalau begitu Talia dan juga Om Wawa. Oh, oke. Tapi barusan aku mendapat sedikit informasi nih. Kalau misalnya kita akan melakukan sedikit remake ke gamenya nih, Om Wawa. Ya, jadi dengan ada remake, mari kita bahas-bahas sedikit dari soal draft dulu ya. Dari draftnya, jujur ya, gue suka dari Bigetron Alpha sih, entah kenapa ya. Mereka kuat banget dari segala lini ya. Mereka punya Baxia Roamer yang bakal fleksibel banget mengisi bagian mid lane, bakal bisa cepat untuk membackup juga ke arah dari Branch yang stay di gold lane. Masih ada Aulus yang bisa jadi sebagai jungler ya. Ini kita nggak tahu nih siapa yang bakal jadi jungler antara Aulus ataupun Cloud. Oke, jadi di sini masih bisa berubah-berubah teman-teman semuanya. Kalau Aulus yang main di jungler, dia bakal bagus banget juga, karena kalau dari Aulusnya cepet buat dapetin ultimate level 4-nya, ada Yick Charge-nya, dan setelah itu bisa backup teman-teman yang lain yang berada di XP ataupun di gold lane, itu damage-nya bakal gede banget, terutama untuk pasif dari Aulus sendiri. Dan jangan lupakan Rafaela di sini juga menambahkan movement speed untuk bisa mengejar. Jadi untuk closing-annya sendiri ada Chang'e bahkan untuk defense. Oke, jadi banyak banget sebenarnya peralatan yang bisa dipergunakan oleh Bigetron Alpha. Sedangkan bagi Alter Ego sendiri, mereka punya beberapa stopper, Eve, Esmeralda, Explore pilihan untuk Alter Ego, Pak Bulung. Yap, level 3 dan juga level 2 itulah level yang udah didapatkan oleh pemain Alter Ego Esport yang berada di area Corlet, tapi Branch-nya diusir mundur kembali. Coba lihat, ada 2 orang yang terus memberikan gangguan. Yang kita pikir dari tadi adalah 2-2-1 itu dari Bigetron apa, tapi ternyata Om Wawa mungkin bisa dibilang untuk di awal game ini dilakukan oleh Alter Ego. Coba lihat, Esmeralda udah setebal itu, tapi udah ada Angela juga yang memberikan backup-an, memberikan perlindungan. Ada Baxia yang kali ini langsung mundur, balik kanan lagi, balik arah lagi.
lagi, nggak bisa terlalu maju. Ada Rafael yang sekarang mulai diberikan gangguan, tapi Nino hampir aja bisa mendapatkan langsung ke arah Rafaelanya masih bisa selamat dan kabur dari area tersebut, di mana Blazing Duet pun langsung dilakukan di bagian atas, Talia. Blazing 2 dilakukan untuk nge-clear wave minion aja. Sementara itu Cloud-nya mencoba untuk kembali lagi untuk mengumpulkan mananya. Sedangkan di arah bottom lane 1v1 situation antara Ripo dan juga Pai. Yang mana Baxia dan juga Xbox bisa dibilang dua-duanya kuat. Karena walaupun Xbox bisa melelehkan hero-hero melee, tapi ingat Baxia ini benar-benar tebal banget. Dan di arah mid lane kita melihat bagaimana Rainbow mencoba untuk diharas dan lagi-lagi berhasil untuk diculik oleh teman-teman Alter Ego. 2 kali terpick off di arah mid lane. Ini bukanlah hal yang baik bagi Bigetron Alpha, Pak Pulung. Yap, dan itu adalah Rainbow. Kita kenal Rainbow, salah satu player yang memiliki positioning yang sangat baik. Tapi sekarang coba lihat, ada sebuah pergerakan dari Leo Murphy-nya, langsung dibalaskan keadaannya, tapi langsung dilompati begitu aja dengan Falling Star Moon. 3 player tadi dari Bigetron Alpha langsung terkorek, tapi untungnya mereka masih bisa selamat, mereka masih bisa pergi, dan juga Esmeralda-nya tidak ingin terus melanjutkan lagi bagaimana apa yang dilakukan, karena ada wave minion di bagian atas yang memang akan menabrak masuk ke arah outer turret miliknya, Talia. Yes, dan Ahmad sudah mendapatkan Clock of Destiny-nya. Dan kali ini melihat bagaimana dari Kaya yang mencoba untuk menzoning balik Nino. Dan di patch yang baru kali ini, adanya turret reduce damage yang udah dikurangin ke arah hero. Jadi ini membuat kali ini hero-hero yang tipis bisa banget untuk di-dive in. Gak heran, Rainbow di arah mid lane, dia kalau sendirian ini bisa menjadi santapan yang lezat. Dan lagi-lagi Rainbow Manipulation mencoba untuk mendapatkan sebuah Rainbow, tapi masih bisa untuk diselamatkan aja, di cancel karena sudah ada bottle juga di sana yang ingin menghalau pergerakan dari Eve-nya. Tapi orange buff-nya coba untuk di take over, sudah datang Ripo. Kali ini Alexa Van de Bloy dikeluarkan, Sally Boy masih bisa untuk mendapatkan orange buff-nya, Pak Pulung. Yap, itu dia, satu lagi orange buff pun tadi hampir aja mereka bisa mendapatkan begitu banyak sebuah peraksi perlawanan. Tapi sekarang udah ada flicker langsung dikeluarkan begitu aja. Oli baptismnya connect sedikit lagi, episode ada Xbox ya langsung menjadi santapan dari Aulus. Sementara untuk Benedetta udah dimasukin oleh Angel, akankah dia masuk ke bagian dalam untuk mengejar ke arah pemain dari Bigetron Alpha, tapi Turtle terbuka bebas. What happened? Turtle-nya mendadak langsung diamankan oleh Bottle-nya mengamuk. Ada Yip yang udah menjadi korban tambahan, tapi sekarang Baxianya udah gak kuat lagi menampaknya. Damage yang dikeluarkan juga oleh Leo Murphy ataupun dari Sally Boy-nya. Udah ada Leo Murphy di dalam tubuh dari Sally Boy. Mereka berdua melakukan kombinasi dengan begitu indahnya, walaupun ada Turtle yang menjadi korban, Talia. Yap, walaupun dari Leo Murphy juga sudah melakukan flick out ke arah belakang untuk mempertahankan nyawanya, tapi itu berhasil. Rainbow fast check aja, nggak bisa untuk mencuri dari purple buff lagi karena sudah diamankan juga oleh teman-teman dari Alter Ego Esports. Sementara kita memasuki menit yang kelima, sebentar lagi memasuki menit yang keenam. Ini udah pasti dari Brands-nya ditemenin oleh Kaya ya, terus di arah top lane udah kaya banget, dan lagi-lagi Blazing Duet memporak-porandakan formasi dari Nino. Ninonya harus mundur dibantu oleh Sally Boy, sebentar lagi Alexa Van de Bloy benar-benar mengincar karena seorang Brands sudah langsung flick out ke arah belakang. Tanpa lama-lama lagi dia berusaha untuk menyelamatkan nyawanya, tapi Rainbow Manipulation sudah hadir dan membuat Brands harus menelan kekalahannya. Kaya ya berusaha untuk selamat keluar dari papan caturnya, dan di sisi lain Ripo benar-benar mengincar karena seorang Pai 1 lawan 2 benar-benar tersandwich dan gak bisa kemana-mana lagi, harus dipanis. Tapi begitu juga dibayar dengan di arah top lane 2-1 kali ini, Pak Pulung. Ya, bahkan sekarang coba kita lihat 1, 2, 3, 4 hero sekaligus. Satu jungler utama, speakernya terus dikeluarkan. Panik lah. Dengan adanya 4 player yang ngegas seperti itu, belum lagi dengan Argo Turrets yang damage-nya sudah mulai berkurang. Berarti bersiaplah hero-hero yang berjaga sendirian. Kalian akan dipush habis-habisan oleh hero lawan. Alexa Van de Bloy pun langsung dikeluarkan aja. Orange buff pun kali ini, tapi masih ada Rafaela di sana. Masih bisa mereka memberikan sebuah perlindungan, tapi bisakah untuk kali ini? Tapi Nata tidak. Dengan ada orange buff yang diambil, berarti untuk Aulusnya harus mencari farmingan ke arah yang berbeda. Om Wawa 6 menit 50 detik. Hal yang dilakukan oleh Alter Ego Sport dan juga Bigetron Alpha, mereka saling berpalas-palasan aja, Om Wawa. Ya, gue suka dari Alter Ego, mereka tahu banget kekuatan masing-masing hero mereka, langsung pressure, tekanan demi tekanan dari Alter Ego Esports, dan membuat mereka bisa mengendalikan jalannya permainan at least untuk yang sekarang. Jadi tugas utama yang lain dari Alter Ego adalah mereka juga nggak boleh dapetin dari point kill juga, mereka harus fokus untuk mendapatkan turret demi turretnya. Karena sementara waktu memang mereka bisa menang, tapi lihat bagaimana objektif untuk Turtle ini masih bisa juga dicuri oleh Bigetron Alpha. Jadi Bigetron mereka tidak tertinggal terlalu jauh. Yap.
Karena dari tadi juga ada satu turtle yang dicuri, lalu sekarang juga ada free turtle yang didapatkan, lalu sekarang Leo Murphy udah mulai masuk lagi ke dalam tubuh dari Sally Boy-nya. Engkau mau pergi kemana, Aulus? Aulusnya digas habis-habisan. Ada yang Fury pun udah dikeluarkan tapi nggak memberikan efek apapun terhadap Sally Boy dan juga Leo Murphy yang bersiap untuk langsung memberikan serangan habis-habisan Talia. Destroyed. Yes, dan kali ini dari Ahmadnya juga justru masih bisa untuk menyelamatkan dirinya. Satu objektif outer turret di arah top lane sudah berhasil untuk dirontokkan. Bigetron Alpha kali ini melihat di arah bottom lane, Ninonya benar-benar kejar banget oleh seorang Brans dan juga Kayeye. Masih bisa untuk membaying time aja dan bakal dibalikin dengan ada satu buah Valley Star Moon. Sally Boy mencoba untuk mendive in ke arah seorang Pans. Benar-benar ngincer banget dan bahkan sudah ditambah dengan ada hardcore dari celah Bransnya. Harus tumbang. Nino kali ini langsung flick out ke arah depan menjadi front laner, ditambah lagi dengan ada satu body weapon di mulai coba buang pergerakan dari Bigetron Alpha benar-benar slow. Rafanya sudah tumbang. Kali ini Rainbow dan juga selanjutnya bakal ada battle dari ini dia. 4 pemain dari Bigetron Alpha harus dihilangkan di Land of Dawn, Pak Pulu. Gue nggak ngerti lagi ngeliat alter ego main seagresif ini dengan ada Angela, ada Benedetta. Mereka emang ingin early game. Mereka ingin permainan ini gas sampai ke late game. Ada marksman, ada fighter juga. Durability akan semakin kencang lagi. Mereka mau permainan ini selesai dengan sangat cepat. Udah ada Lassie Sanity meledak sudah. Tapi Baxianya, Ripo-nya masih sangat kuat untuk bisa mempertahankan area dari outer turret yang ada di mid untuk saat ini, Talia. Yes, dan kali ini sudah ada Meteor Shower juga benar-benar membuat dari Ahmadnya. Kali ini harus ditumbangkan, gak bisa lagi untuk mengelak. Sementara kali ini Turtle-nya sudah berubah menjadi Bapak Lord. Dan di menit yang ke-9 ini bakal menjadi change besar banget bagi Alter Ego jika mereka ingin langsung mengamankan ke arah Lord-nya, Omawa. Ya, karena secara item junglernya cukup terpaut satu item sebenarnya. Endless Battle belum selesai. Dan juga Sally Boy sudah menyelesaikan item 3, War Axe, Bloodlust, dan juga Brute Force. Dia sudah super licin banget untuk bisa dikejar. Jadi bisa memancing perhatian untuk Bigetron Alpha sendiri. Sedangkan Brans ini butuh waktu banget. Memang sudah punya Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff. Tapi dia butuh item untuk ke defense. Dan sekali lagi, dengan adanya Eve, ketika totalitas sudah dibuka oleh Bigetron Alpha, mereka nggak boleh mundur sama sekali. Mereka harus tetap maju, kita lihat. Panika, lagi-lagi tuh taunting. Tapi sementara itu sudah ada di arah mid lane, pertempuran lagi. Meteor Shower sudah di pop up dan passingnya Ripo menjadi samsak bola-bolanya di arah depan. Tapi ternyata masih bisa untuk langsung di-heal dan dibantu oleh pergerakan movement speed dari Kayeye. Berhasil untuk menyelamatkan seorang diri nyawanya. Tapi Nino di sisi lain mencoba untuk dikenakan dengan Holy Baptism. Tapi ternyata nggak kena. Nino yang masih bisa kabur blazing duet ke arah depan. Kali ini dari Leo Murphy-nya gak bisa untuk langsung ditumbangkan karena dia langsung mendapatkan hard guard. Sementara itu bottom menjadi incaran. Sally Boy mencari lini terdepan sementara dari Ahmadnya di posisi belakang. Posisinya bagus banget dan bahkan langsung membuka reward manipulation battle yang kewalahan. Dan kali ini masih bisa selamat ke arah belakang. Alter Ego cukup membuat formasi dari Bigetron Alpha semuanya mundur ke base-nya, Pak Pulu. Ini bener-bener dibalikin sama alter ego loh. Semua source skill dari Bigetron Alpha udah dikeluarin loh tadi. Coba lihat bagaimana basic attack dari Cloud-nya, bagaimana satu Blazing Duet udah dikeluarkan juga. Tapi ternyata dari pemain alter ego mereka menahan. Malah mereka ngebalikin semuanya masuk ke dalam dari base turret-nya. Di bagian tengah sebuah serangan kembali dilakukan. Ada Holy Baptism, gak kena ke arah siapapun. Benedetta udah secara posisi akan langsung digas. Tapi ternyata itu malah nge-trigger satu Blazing Duet dari Cloud-nya. Ini akan menjadi sebuah informasi untuk pemain alter ego eSport. Entah mereka sesaat lagi akan melakukan sebuah inisiatif yang pastinya tidak akan ada Blazing Duet yang bisa mengelabui itu semua, Talia. Yes, ditambah lagi kali ini sudah ada Love Insanity ke arah depan. Kayaknya langsung flick out benar-benar menghindari ledakan maut dari seorang Esport. Sementara Ripo menjadi tanker, menjadi frontliner, berusaha untuk zoni kembali pemain dari Alter Ego. Tapi masih mau lebih dari Sally Boy-nya. Dia berusaha untuk melakukan pengecohan dive in, tapi mundur lagi dengan cepatnya. Sementara itu Nino mencoba untuk menjadi absorb damage. Semuanya harga sudah langsung dilakukan oleh seorang Sally Boy. Terkena Meteor Shower tapi masih bisa untuk ditahan aja. Dan Alex final blow-nya bisa mengincar ke arah satu nyawa, yaitu Rainbow. Rainbow-nya harus dipanis dan 1 lawan 2 di arah depan. Lihat bagaimana Ripo kali ini ditumbangkan. Battle menjadi naik target, tapi Leo Murphy terkena blessing 2 dari Brans. Tapi justru dia masih bisa bertahan. Dan Sally Boy berusaha untuk membantu, tapi ternyata Angelanya harus ditumbangkan. Gak bisa lagi untuk kabur dari blessing duet seorang Brans yang pedih banget, Pak Pulung.
Balik lagi ada 3 hero untuk Victor Alpha yang udah dihancurkan, sementara 2 untuk Alter Ego Esports. Tapi mudah kalian semua dengan momen yang sangat cepat, dengan CC dari pertarungan ini yang bisa dibilang bagaimana tensinya ini kenceng banget. Kalian bisa melihat lagi di Snake Video, jadi jangan lupa untuk langsung download aja di App Store dan juga di Play Store dari Snake Video nih teman-teman semua. Dan lore udah terbuka dengan begitu lebarnya. Akankah Alter Ego Esports mau memancing? Tapi ternyata tidak, mereka belum mau mencolek ke arah lore ini nih Om Wawa. Tapi untuk Cloud-nya udah berasa nih Om Wawa damage-nya. Udah berasa pakai banget sih sebenarnya. Dan kita bisa lihat bahwa dari Alter Ego kalau mereka jalan sendiri-sendiri dan bisa terpick off adalah momen banget untuk Bigetron Alpha. Apalagi mereka punya Cloud, late game insurance-nya yang sudah mulai menyala. Bahkan itemnya sendiri sudah punya Athena Shield menuju ke Wind of Nature, Pak Belum. Yap, itu dia. Holy Baptism-nya langsung kena, tapi ternyata Blazing Duel langsung connect ke bagian depan sedikit lagi. Teresa dari Xbox-nya. Hanya saja dia masih belum bisa mendapatkan satu player pun dari Alter Ego Esports. Masih bisa selamat sementara pertarungan terjadi lagi di bagian tengah. Udah dari luar langsung dikeluarkan begitu aja. Dikejar bisa-bisa Nino-nya terus memberikan Stardust Dance-nya. Masih ada Baxi yang berusaha untuk melindungi pergerakan dari Cloud. Akankah dia mengorbankan diri? Dapat raja langsung mengorbankan diri agar bisa satu playernya selamat. Hanya saja untuk kali ini the power of X-nya mengamuk sudah Aulus. Udah ada 2 player yang berhasil dia dapatkan juga, Talia. Double kill berhasil diamankan oleh seorang Aulus, di mana lihat bagaimana dari battle-nya, lifesteal-nya. Karena range buff-nya kali ini sudah cukup sakit banget. Maksudnya kayak cepat banget dari lifesteal-nya, tapi player gold berdiri mandiri kali ini Sally Boy masih memimpin. Dengan adanya yang selalu dimasuki oleh Heartsguard ini membuat Sally Boy-nya susah banget untuk dihentikan. Tapi kali ini dari Bigetron apakah bakal mendapatkan Lord tanpa ada terjadi kontes karena Nino ternyata terlambat untuk langsung mencoba mengganggu keberadaan dari Lord yang sudah diamankan oleh Bigetron Alpha, Pak Pulung. Yap, tapi sebelumnya ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena Bigetron Alpha di mereka ditekan habis-habisan dari awal, dari menit awal. Tapi sekarang Lordnya berhasil mereka ambil. Mereka mendapatkan daya dobrak baru. Mereka bisa mendobrak bagaimana pertahanan dari Alter Ego. Lordnya di bagian tengah, Electro Final Blow dikeluarkan guna untuk memberikan damage terhadap Lordnya. Ada Fire Missile yang terus dikeluarkan juga. Terlihat Rafaela ingin maju ke bagian depan dengan digunakan oleh KYY. Udah ada Cloud juga di bagian belakang, siap untuk maju dengan satu setup dari Blazing Duet-nya. Tapi ternyata mereka semua kehilangan Lord-nya. Belum ada satu turret pun yang berhasil dihancurkan lagi. Tapi di bagian tengah kayaknya akan direlakan aja nih Talia. Direlakan aja, nggak bisa untuk dikontes oleh Alter Ego Esports karena mereka memilih untuk langsung memanage 3 wave minionnya aja agar nggak langsung mendobrak ke arah ini di turret milik Alter Ego Esports. Dan di menit yang ke-15 ini, setelah tadi Bigetron Alpha tertinggal cukup jauh dari segi networknya, sekarang perlahan-lahan udah mulai mengejar lagi, bahkan hanya berbeda 1000 aja Om Wawa. Ya ini udah mulai serem sih buat Alter Ego Esports karena mereka udah nggak bisa lagi memberikan one hit shot ke arah Bigetron Alpha. Jadi tarik ulur bisa banget dilakukan. Mereka punya Repo untuk garis depannya, mereka punya battle juga sebagai juggler. Dan jangan lupakan di sini Brans bisa masuk sewaktu-waktu untuk melakukan Blazing Duet, dan itulah yang terjadi sedang tadi. Alter Ego Esports team fight mereka selalu terpisahkan dan Sally Boy bersama dengan Angela tiganya berada di bagian belakang yang acak-acak oleh Brans. Jadi Alter Ego Esports mereka harus bisa juga untuk menetralkan Brans. Setidaknya dengan tumbangnya Brans ini akan membuat daya gedor dari Bigetron Alpha akan sedikit menurun lagi, kita lihat. Yes, dan bahkan dari real time win probability-nya kali ini yang tentu saja presented by Samsung Galaxy A series 57% di tangan Alter Ego, tapi hanya selisih yang tipis aja oleh Bigetron Alpha. Dan dengan adanya satu buah momentum atau minor mistake yang dilakukan oleh Alter Ego Esports, ini bukanlah hal yang nggak mungkin oleh Bigetron Alpha langsung ngebalikin keadaannya. Apalagi dengan adanya Brans, Marksman, dengan adanya Aulus, late game insurance di menit yang ke-16 ini udah bisa menjadi jaminan bagi teman-teman dari Bigetron Alpha, Pak Pulung. Yap, nih gue mau ngeliat bagaimana dari Brans-nya. Sini Cloud-nya masalahnya udah sangat-sangat berasa. Bahkan tadi Esmeralda aja yang ditembakin dia. Itu pelurunya udah memberikan damage yang sangat-sangat mengerikan loh. Bagaimana tinggal positioning-nya aja, bagaimana tinggal timing-nya aja, bagaimana setup war dari mereka, dari kedua tim ini untuk bisa memberikan keuntungan satu sama lainnya. Ahmad pun harus memiliki positioning yang bagus karena dia di saat reload manipulation dibuka, dia tidak akan bisa pergi kemana-mana. Mulai terlihat akankah ini hanya sebuah pancingan karena Fire Missile langsung dikeluarkan begitu aja. Last Sanity di pop up untuk bisa menyelamatkan dirinya karena sekarang udah mulai meledak. Baksiannya di bagian tengah reload manipulation langsung aja dikeluarkan begitu aja. Sementara KYM langsung aja Holy Baptism menggagalkan satu pergerakan dari reload manipulation dengan begitu baik.
terbaiknya. Coba lihat efek dari blazing duet barusan, begitu menyakitkan. Hanya ada sekarang Baxi yang memberanikan diri bagian belakang, tapi Eve-nya juga harus pegang nyawa 1-1. Pertukaran hero dari fight barusan Thalia. Pertukaran hero dari 1-1, tapi sementara itu lihat bagaimana war-nya masih mencoba untuk dipaksakan aja oleh Bigetron Alpha karena mereka tahu mereka lagi di atas awan. Pai, Sally Boy, keduanya cukup sekarat, tapi dari Bigetron mereka juga nggak mau terlalu bernafsu. Mereka ingin lebih pasti lagi dalam langkah, apalagi melihat dengan adanya Lord yang 19 detik kurang lebih akan hadir, dan ini udah menjadi Lord yang kedua yang bisa banget untuk langsung diamankan oleh Bigetron Alpha dan menembus inhibitor terharat milik Alter Ego Esports. Jadi akankah momentum ini bakal dimaksimalkan oleh Bigetron Alpha atau justru Alter Ego mereka kali ini berusaha untuk langsung ngelok ke arah Brands-nya dan mendapatkan lagi tempo permainannya, Pak Pulu? Yap, ini coba lihat tuh, Aulus memang kecil badannya, tapi setelah level 12 untuk palunya, coba lihat, palunya akan siap untuk ngegebuk siapapun. The power of X-nya akan sangat sakit banget, charge-nya akan bisa mengejar siapapun ataupun menyelamatkan dirinya. Sementara Esmeralda kali ini berhasil memancingkan dengan beberapa player yang dimiliki oleh Bigetron Alpha untuk mengejar ke arah dirinya nih Thalia. Mengejar untuk ngebait aja, tapi nampaknya dari Bigetron Alpha mereka tidak terpancing. Mereka fokus banget untuk langsung zoning ke arah Lordnya, dan bahkan Pai kali ini bersama dengan Nino menunggu momentum, mencoba untuk langsung aja mencicil perlahan demi perlahan Lord di reset lagi. Dari Bigetron Alpha mereka juga masih tarik ulur aja menunggu momentum kembali. Kira-kira kapan nih salah satu orang yang terpick off aja dari Alter Ego, udah pasti Lordnya bakal menjadi komit bagi Bigetron Alpha, Pak Pulung. Yap, ini cloudnya harus segera dihilangkan. Mereka punya fokus yang sangat-sangat banyak loh. Di bagian depan mereka punya sosok-sosok yang sangat tebal. Mereka punya Baxia, lalu ada Aulus yang badan tebal tapi memberikan damage yang sangat menyakitkan. Belum lagi udah ada Rafaela, dan ini dia itemization-nya Om Wawa. Ya, udah lengkap untuk Brands dengan Radiant Armor sebagai item yang terakhir. Pun demikian sebenarnya ya, untuk Benedetta-nya sendiri ada Radiant Armor yang dipakai. Di last itemnya kita tinggal menunggu aja Ahmad apakah akan membeli nanti Holy Crystal ataupun Divine Glaive untuk Eve-nya agar menambah efek magic damage-nya. Dan sekarang adalah momen yang tepat untuk Bigetron Alpha kalau mereka mau masuk mencoba untuk melakukan pick off, karena secara mapping-nya ini tertinggal cukup jauh tadi untuk Sally Boy-nya, Pak Bulu. Ya, tapi dari Brands coba masih tetap mempertahankan stack demi stacknya. Basic attack-nya ditahan terus-terus aja. Coba lihat tuh dari Aura of Thievery yang dia milikin. Siapa lagi yang akan dia ambil stacknya untuk bisa langsung memberikan Blazing Duet. Karena Blazing Duet dengan stack yang penuh itu akan memberikan mimpi buruk untuk pemain dari Alter Ego. Bener-bener aja udah ada satu pergerakan di mana sekarang Sally Boy yang langsung menjadi korban. Nino-nya udah ada Sally Boy ataupun udah ada Leo Murphy di dalamnya, tapi itu pun udah gak kuat lagi untuk menahan dia damage yang dikeluarkan oleh Bigetron Alpha karena sekarang pertempuran kembali pecah. 5 lawan 3. Mereka dibalikin, mereka dikejar habis-habisan. Udah ada Leo Murphy dengan Angel Level jadi korban selanjutnya. 2 player aja tersisa dari Alter Ego Esports ini Thalia. Dan otomatis tentu saja dari Bigetron Alpha akan langsung objektif banget mengamankan Lordnya dengan adanya 3 player yang sudah langsung ditumbangkan di menit ke-20. Rush Fountain yang cukup panjang membuat Bigetron Alpha ini mengamankan Lordnya dengan cukup pede. Mereka lebih memantapkan lagi dari segi objektifnya. Mereka benar-benar langsung ingin mendobrak ke arah inhibitor dalam milik Alter Ego Esports. Dan lihat bagaimana kali ini mencoba untuk dikandangin aja, dan bahkan Pai-nya mencoba untuk kemainkan dengan ada satu bola Insanity, tapi dia justru mencoba untuk di-diving, dipaksakan. Bahkan mid lane-nya sudah rontok tanpa adanya Lord. Sudah pecah dari Immortal, bahkan di weapon manipulation-nya juga nggak kuat untuk menahan, dan base-nya benar-benar terbuka. Bigetron Alpha take the game 1, Pak Pulung. Wow, ini dia kekuatan dari Bigetron Alpha. Sudah kembali sepertinya apa yang mereka miliki dari awal, dari pen epic-nya. Udah terlihat bagaimana hero yang udah mereka ambil ini sangat-sangat balance dari sisi pertahanan, dari sisi serangannya. Om Wawa, ini dia yang terjadi. Bigetron Alpha 1-0. Di mana Bigetron Alpha memang secara draft mereka sangat bagus ya. Gamenya kalau ke drag mid game, late game ini sangat menentukan, dan tadi memang bisa dibawakan oleh Bigetron Alpha. Kita melihat bahwa di early game terdapat yang pasti di sini kita melihat dengan adanya War X dan juga dengan adanya Windtalker itu di combo awal udah sangat sakit banget, tapi tadi kita tahu War X, Endless Battle, Windtalker tambah movement speed dan juga memberikan tambahan critical
masih ada Melvic Roll dan ada Immortal karena memang untuk game time-nya sudah cukup panjang berlalu. Dan dari Sally Boy di sini dengan Benedetta dia meskipun sudah selesai dengan 6 item, tapi kita tahu siapakah yang akan membawa alter. Hampir dipastikan Marksman udah 90% akan diambil oleh Bigetron Alpha. So ya itu dia untuk game yang pertama. Mari kita lupakan dan langsung masuk ke dalam game yang kedua, di mana tertinggal satu game untuk Alter Ego Esports. Dan apakah kita akan melihat lagi hero-hero yang cukup unik dari Alter Ego sendiri? Karena di game yang pertama mereka memang benar mereka mengandalkan If-nya juga cukup bagus, terutama untuk di early, di mana ketika lawan kita hanya menggunakan flicker untuk kabur, itu pastinya If akan sangat bersinar. Namun masuk ke late game, If-nya ternyata bisa ditabrak tadi, bahkan bisa di cancel oleh hero-hero milik Bigetron Alpha. Jadi apakah Beatrix akan menjadi pilihan untuk Alter Ego kali ini? Karena menurutku Beatrix adalah satu hero yang punya potensi besar untuk memberikan burst down ke arah hero-hero tebal. Dan Alter Ego kembali dengan melakukan banning terhadap Selena di sini. Always on the way. Your team is banned. Tapi balik lagi seperti udah apa yang Om Wawa bilang, ya udah game pertama kita tinggalkan terlebih dahulu. Untuk beberapa saat sebelumnya untuk pendukung Alter Ego nih ya, memang Alter Ego kalah di game pertama, tapi kadang mereka bisa ngembalikin loh di game kedua dan juga game ketiga. Itu yang membuat mereka selalu 100% win rate dari matchnya. Memang mereka udah kalah ataupun bolong beberapa kali dari gamenya. Kita lihat aja apakah di game kedua ini Alter Ego Esports akan memperbaiki kesalahannya di game yang pertama, lalu mereka bisa memenangkan di game yang kedua. Tapi Bigetron Alpha, apabila mereka bisa memenangkan ini, mereka mematahkan bagaimana win streak yang dimiliki oleh Alter Ego, dan mereka pastinya akan menambah lagi boostingan mental untuk player dari Bigetron Your Alpha. team is banning. Wow, Feus kali ini juga menjadi sasaran bagi Alter Ego Esports. Berarti otomatis dengan ada Feus, apakah Esmeralda akan menjadi pasangannya di ban atau justru bakal dipergunakan maksimal kali ini oleh Alter Ego Esports? Tapi Parsha, salah satu area of effect, gak ada If, Parsha yang di ban oleh Bigetron Alpha. Apakah mungkin justru kali ini Bigetron Alpha ingin menggunakan ke If-nya, tapi kayaknya kecil sih peluang untuk menggunakan If bagi Bigetron Alpha ya, Om Wawa. Iya, melihat kekalahan di game yang pertama ada kemungkinan besar If nggak bakal di-pick. Lebih ke arah menggantikan mungkin ke arah burst damage yang lain. Cuman Parsha memang di-banning oleh Bigetron Alpha. Satu hero match yang bisa nge-burst dengan cukup jauh juga, dan bahkan bisa menjadi counter untuk Beatrix kalau diperlukan. Dan kita melihat dulu untuk head-to-head antara kedua jungler ini, Sally Boy dan juga Battle. Untuk KDM memang dipegang oleh Sally Boy jauh, tapi Battle sendiri di sini bermain tidak terlalu banyak untuk season yang sekarang. Jadi let's see penampilan dari Battle ke depannya seperti apa. Tadi dengan Aulusnya sudah berhasil mendapatkan satu game atas Alter Ego Esports, dan tanpa Pakito juga, dan tanpa Ling yang menjadi target seharusnya di patch yang sekarang, karena itu adalah satu-satunya assassin yang tersisa yang bisa dipakai sebagai jungler, atau mungkin Harley juga masih ada sih. Dan first pick Alter Ego Esports, karena mereka akan bermain seperti apa ya, karena dari Bigetron tadi mereka first picknya langsung ke Aulus, jadi memang mereka ingin menguji Aulus di sini semakin late game semakin sakit, dan itu sangat cocok dengan playstyle dari Bigetron Alpha. Dan berbeda Alter Ego Esports, tadi mereka mainnya sangat agresif sekali, dan apakah cocok dengan playstyle-nya? Ini dia playstyle dari Alter Ego Esports, tetap bermain agresif dengan Jowhead untuk Leo Murphy, Pak Bulung. Yap, dengan tidaknya Popheus juga kok aku membayangkan apabila nantinya coba ada one-one ya di Alter Ego ataupun ya cocoknya Alter Ego lah, karena Benar-benar. ya Popheus sudah dihilangin gitu loh. One-one untuk decide marksman, one-one base damage-nya udah nambah, weakness point pecah, makin sakit lagi, crossbow of tank-nya akan imun dari segala hal apapun yang ada di lawan off down. Ini akan menjadi sebuah kenikmatan lagi. Early game ya udah biasalah marksman, early game-nya pasti akan disikat-sikatin, kecuali untuk beberapa marksman lainnya, contoh seperti Granger ataupun Beatrix yang mungkin dimana di early game-nya itu adalah hal yang sangat mereka kuasai. Tapi sekarang Beatrix pun masih terlepas, harusnya bisa diamankan oleh pemain Bigetron Alpha, tapi ternyata tidak. Mereka tidak mau dengan hero seperti itu. Mereka ingin yang lain terlebih dahulu, Tamus dan juga Baxia kita lihat. Tamus Baxia, wah ini Baxianya lagi-lagi di pick, berarti akan mendinai atau akan menyulitkan pergerakan dari Esmeralda kalau misalnya Alter Ego ingin nge-pick ke arah Esmeralda lagi. Tapi Tamus yang bakal menjadi head to head nantinya bakal ke arah seorang Pai. Kira-kira Pai bakal menggunakan X-Borg lagi kah? Karena kalau misalnya based on data ya, X-Borg sama Tamus, setahu aku lebih kuat Tamus kan, Om Wawa, di laning phase-nya.
Betul, karena bisa ngeganggu juga kan dari awal motor Iya. side, terus di storm, Viraga Harmonnya bakal lebih cepat untuk pecah. Apalagi untuk Tamus, ya dia pasti lebih agresif lah kalau Tamus ya. Tapi itu dia, Your team is Xbox taken. dan juga Lunox tidak ingin di-banning, ternyata langsung diamankan oleh Alter Ego Esports. Tadi kita tahu Lunoxnya di-ban di fase yang kedua, dan Alter Ego mereka tidak mau kehilangan Lunox sekarang dengan dua Your team burst is hero dan banning. Kimi juga diambil oleh Bigetron Alpha. Ini dia kembalinya Kimi ke Land of Dawn dengan wujud baru ya, bermain di gold lane tapi bisa juga Yes. ditempatkan sebagai jungler Pak Bulu. Yap, Kimi akhirnya ya setelah tadi di game yang pertama Kiminya di ban, tapi di game kedua akhirnya Kiminya nongol. Kita lihat aja bagaimana nanti maksimum charge yang sudah lama menghilang, energi transformasi yang sudah lama kita tidak lihat akan mengacak-acak Land of Dawn kah atau Kiminya yang akan diacak-acak kita lihat. Kimi, iya, ini dengan adanya Kimi seperti yang tadi Om Wawa udah Your bilang, team ini bisa is juga banning. ditaruh jungler atau ditaruh di side lane. Kalau misalnya Kimi jungler, tapi masih ada kemungkinan juga bagi Brans yang nantinya akan menggunakan marksman. Jadi akankah kita melihat adanya dua marksman datang dari Bigetron Alpha karena Granger? Satu lagi hero jungle yang udah ditutup oleh Bigetron Alpha masih nggak mau ngelepas Granger di 2 game kali ini, Pak Pulung. Yap. Karena ya udah, tapi kayaknya bakalkah Granger diambil oleh Alter Ego nih Om? Tapi kemungkinan masih bisa ya Om ya. Cuman untuk Bigetron apa lagi nih Om? Udah ada Kimi. There's nowhere Marksman for diambil lagi nggak Your kira-kira? team is Atau banning. Kiminya lah yang akan menjadi mid laner, menjadi magical damage ataupun ya menjadi support gitu. Iya. Ya Kimi mid lane juga Bingung ya. bagus loh, bisa dipakai sama Rainbow kan. Jadi kita belum tahu ke arah mana nanti Bigetron Alpha pengen masuk, tapi dengan dibuangnya satu buah Granger di sini ada kemungkinan besar marksman lain bisa di-ban oleh Bigetron Alpha. Sekarang Yusunshin kah kalau mereka mau Isunshin? untuk lebih Roger? mengurangi lagi damage-nya ya Yusunshin, karena dia salah satu marksman yang cukup merepotkan, bisa ngedash. Atau apakah ada pilihan yang lain juga untuk Bigetron Alpha, karena Assassin sudah hilang. Your Oke, team is banned. another Assassin, kita melihat Benedetta untuk Bigetron Alpha tadi. Jadi mereka nggak ingin ya ada satu hero yang bisa langsung melompat mendapatkan Kimi, menangkap Kimi yang berada di bagian belakang. Apalagi Kimi sekarang dengan range yang sudah ditambahin akan lebih sulit lagi untuk hero-hero yang sedang mengejar Kimi, Pak Bulu. Yap. Berarti Rafaela dibuang, ada Benedetta juga dibuang. Sementara itu satu hero terakhir dari Alter Ego Esports, siapakah yang akan mereka hilangkan? Belum terlihat adanya magical damage yang benar-benar ataupun mungkin akan ditambahkan lagi dari line up Bigetron Alpha. Akankah dihilangkan lagi oleh Alter Ego Esports? Dan bener aja Angela nih Om Wawa ataupun Talia. Ya. Ini mau halus gak sih Bigetron Alpha? Atau Lagi? Barat? Sesuatu yang bisa Halus sih berhadapan harusnya. dengan Lunox. Karena Lunox range, Halus sih. Lunox sakit banget. Jadi harus bisa untuk menangkap si Lunox-nya juga. Your team Grok is main winning. agresif langsung. Wow. Langsung ya. Ini tiganya udah tebel banget nih, gimana nembusnya itu? Gimana itu nembusnya, susah banget. Alter Ego Esports 2 hero terakhirnya, mereka harus punya damage yang sangat-sangat banyak untuk bisa menumbangkan hero-hero yang terlihat dari Bigetron Alpha. Oke, Clown. Cloud-nya sekarang menjadi milik dari Alter Ego. Tapi sepertinya ini Cloud akan berada di mana? Di side kah? Atau akan menjadi jungler utamanya? Oke. Tapi satu hero terakhirnya akan jatuh ke tangan siapa? Ataupun akan jatuh ke hero apa? Ini dia. 3, Joel, 2, Xbox, 1. Alice. Oke. Alice untuk salah satu bisa dibilang late game insurance bagi Alter Ego Esports ya. Mereka nggak mau lagi terulang seperti di game yang pertama, di mana ketika menuju ke late game tidak ada lagi salah satu hero yang bisa untuk menahan atau membalikan keadaannya ke arah Bigetron Alpha. Tapi ini dia dijawab dengan adanya Natalia. Wah, kayaknya kali ini kalau dilihat dari draft pick-nya ya, Bigetron Alpha mau main agresif Om Wawa di early. Iya, mereka punya Grok, mereka punya Natalia, dan pastinya mereka punya Baxi yang bakal aktif banget untuk Nah. melakukan roaming. Jadi itu dia,
Let's see, ini menarik dari Victor Alpha, mereka merubah playstyle, sedangkan Alter Ego mereka butuh waktu untuk farming. Kita tahu ada Cloud, ada Alice, ini dia. Dua hero yang bisa langsung dihajar oleh Natalia di early phase nantinya, Talia. Iya, jadi kita bakal melihat aja nih apakah ada inisiasi penculikan, dan langsung aja sebentar lagi kita menuju ke Land of Dawn di game yang kedua. Jadi bagi Altar Champs dan juga Big Gate Troopers, langsung ramein aja di kolom komentar karena bisa dibilang ini aku penasaran banget sih apakah Dan dipegang oleh Brans, dan dia bisa mainin posisi, dia tahu kapan untuk masuk, dia jarang banget untuk menculik, dan itu adalah power untuk bikin round alpha sekarang. Jadi Alter Ego mereka harus mencari cara agar bisa mendapatkan backlaner untuk bisa menangkap Brans. Dan seperti kita sudah masuk ke dalam Land of Dawn ini, Pak Bulu. Welcome to Mobile Legends. Oke, ini dia game kedua kita pun udah mulai antara Alter Ego Esport versus Bigoton Alpha, di mana 1-0 untuk Bigoton Alpha. Tapi sebelumnya menyambung dengan apa yang udah kalian ucapkan tadi, musuh terbesar mungkin dari masing-masing player itu adalah fans terbaru, tapi enggak juga. Kenapa? Karena musuh terbesar mereka adalah diri mereka sendiri. Bisa nggak mereka menabrak hal tersebut? Bisa nggak mereka melampaui batas dirinya? Bisa nggak mereka untuk menggagalkan apa yang ingin dilakukan oleh orang lain kepada dirinya? Tapi sekarang kita fokus lagi Talia. Yes, back to the game lagi. Di game yang kedua ini Alter Ego benar-benar harus membuktikan dirinya seperti kata Pak Pulung tadi, di mana ini akan menjadi penentuan banget. Dia benar-benar butuh satu game kemenangan ini, satu match kemenangan ini untuk langsung menuju ke babak upper bracket. Dan ini dia di mana ternyata Cloud-nya berhasil di dive in, diculik langsung sama Natalia-nya, Pak Pulung. Yap, ini dia kegunaan dari Natalia untuk di awal-awal game seperti ini. Tapi untuk Groknya masih bisa dilindungin Bransnya dengan Kimi. Berhasil untuk memberikan backupan. Indah sekali permainan Natalia. Dan di tempat yang lain, KYY dengan Natalianya kembali beraksi. Udah ada 2 korban yang menjadi miliknya Talia. Udah ada 2 korban lagi tumbang, dimana kali ini lihat KYY-nya lagi-lagi berusaha untuk menculik seorang Ahmad, dan Ahmadnya langsung battle mirror image ke arah belakang dengan sigapnya. Dia harus mundur, gak mau sampai tertumbang untuk yang kedua kalinya. Tapi Sally Boy kali ini akan bertemu dengan KYY. Mencoba untuk dicicil aja, tapi ingat Sally Boy kali ini tebal. Bukanlah target yang optimal bagi seorang assassin seperti Natalia, dan Groknya Power of Nature sudah langsung dilontarkan. KYY cukup sekarat, dia harus kembali lagi ke arah belakang, sedangkan Brans di arah bottom lane dia harus flick out untuk menyelamatkan nyawanya karena dia benar-benar pressure banget nih oleh 2 pemain dari Alter Ego. Bukan main. Wow, dikeroyok habis-habisan di bottom lane-nya. Sementara itu untuk di area mid, coba kita lihat Ahmadnya masih dalam hal yang sangat-sangat sulit, di mana dia masih level 3. Oke, dia adalah mid laner. Untuk Xbox-nya akan menjadi jungler utamanya. Mereka punya fighter, mereka memiliki durability. Nantinya mereka juga akan memainkan pola yang sama. Mereka akan memiliki durability dan juga mereka memiliki damage untuk di area late game-nya. Natalia udah mulai masuk, akankah dia bertemu dengan 2 hero ini? Tapi ternyata tidak, karena masih selamat dan juga mengelak dari darkening yang dikeluarkan oleh Lunox-nya Natalia. Iya, dan kali ini dari kayaknya juga dia benar-benar ingin memantau nih siapa mangsa selanjutnya. Dengan adanya Tara Tridus yang benar-benar udah dikurangin, kali ini mencoba untuk terus-terusan mendive in ke arah Tarat dari Alter Ego Esport. Dan bahkan kali ini dari Ahmadnya mencoba untuk di zoning, tapi apa yang terjadi? Bransnya ternyata di sisi lain bisa untuk dipanis, mencoba untuk di pressure balik dari Alter Ego Esport, tapi mengaca di 3 menit awal Alter Ego Esport mereka cukup tertinggal dari segi networknya karena kayaknya benar-benar agresif banget untuk selalu menculik keberadaan player dari Alter Ego itu sendiri, Pak Polo. Yep, ini kita lihat ini bagaimana Groknya di bagian tengah udah mulai ketahuan posisinya. Ada botol juga yang bersembunyi dengan menggunakan Baxia. Oke, botol masih santai, dia pergi lagi ke arah yang berbeda. Ini tebel-tebel banget. Grok tebel, Baxia tebel, Tamus nantinya tebel juga. 3 tembok yang harus diwaspadai, 3 tembok yang harus ditembus oleh pemain Alter Ego. Ahmadnya di tengah, Blazing Blade dikeluarkan hanya guna untuk menghilangkan satu weapon, tapi hampir aja ketemu dengan Baxia. Malah ketabrak, malah langsung terkena. Bagaimana efek stun yang langsung diberikan sedikit lagi Patricia, tapi dia masih bisa kabur dengan adanya satu battle mirror image, tapi masih gagal karena udah langsung digagalkan oleh player lainnya Talia.
Maximum charge masih ditahan aja oleh seorang Brans. Dia mencoba untuk langsung membersihkan aja wave minion terlebih dahulu, tapi dari Leo Murphy dan juga Ninonya cukup sekarat, dan itu dia maximum charge-nya. Satu lontaran dari seorang Kimi, tapi lagi-lagi dari kayaknya cukup sekarat. Langsung ditabrak dengan ada satu bola Civil Force, bisa diculik, dibalikin aja. Kayaknya bandel banget, langsung dihukum instant punishment di arah bottom lane. Tapi kita melihat juga dari seorang Sally Boy yang kali ini mencoba untuk mengamankan dari segi turtle-nya, tapi ternyata langsung di take over aja oleh teman-teman dari Bigetron Alpha, dan bahkan berhasil diamankan Ahmad. Di sisi lain dia terculik 3 kali di pick off di bawah menit yang kelima, bahkan 40. Wow, ini bagaimana kombinasi Natalia dan juga hero-hero yang lain yang bisa dipilih memiliki durability yang sangat-sangat besar. Ini sangat-sangat baik loh. Belum lagi di awal game tadi, Natalianya udah mendapatkan langsung buff yang dimiliki oleh Alter Ego. Ini terus aja nge-snowballing sampai ke sini. Memiliki pemain Alter Ego Esport untuk mengambil bagaimana jungle-junglernya, mengakibatkan pemain Alter Ego Esport agak sedikit memiliki keterlambatan. Dan sekarang untuk Natalianya berhasil langsung diamankan. Sedikit lagi EP tersisa dan langsung menghilang begitu aja untuk Xbox-nya karena dikeroyok habis-habisan oleh pemain dari Bigetron Alpha. Udah ada tas tadi dari portalnya, hanya memancing keributan tapi tidak mau untuk masuk jauh lebih dalam lagi nih Om Wawa. Ya, luar biasa dari Bigetron adalah mereka harus terus-terusan memberikan pressure, dan itulah yang sedang kita lihat sekarang. Mau gak mau di sini Alter Ego mereka wajib untuk melakukan defense, terutama dengan 3 hero yang sebenarnya butuh item, Alice, Lunox, dan juga Cloud. Jadi 3 laning di pressing habis-habisan, dan kalau mereka bisa dapetin item Alter Ego, mereka bakal bisa ngembalikin keadaan juga 50. Mereka belum tertinggal terlalu jauh sekarang. Mana-mana ini bagaimana menanti mereka ngedrak ke late game kah atau bagaimanakah? Sementara itu untuk sekarang dari Jawheadnya pun menjadi bulan-bulanan lagi. Belum lagi kita melihat Rainbow dengan adanya Grok di area mid yang sebelumnya mungkin udah pernah kita lihat juga untuk Drian yang menggunakan Grok di area mid lanernya kembali lagi terlihat. Udah ada 2 pemakaian Grok untuk mid laner kali ini. Ahmad masih level 7, bahkan tertinggal dari Rainbow-nya yang level 8. Dilempar lagi bariernya, agak sedikit terkurung. Power netternya siap untuk langsung keluar dan juga memberikan damage. Viraga armor dari Xbox-nya pun pecah. Harus sabar lagi, harus menanti lagi agar Last Insanity-nya bisa dikeluarkan Talia. Tapi ternyata belum adanya Viraga armor yang ada, dia langsung ditabrak, diculik keberadaannya oleh Kaye dan juga Rainbow. Di sisi lain Ahmad mencoba untuk langsung clear aja dengan ada satu buah Blazing Duet, tapi Rainbow langsung datang dengan ada satu buah Power of Nature. Ahmadnya langsung mundur, gak berani untuk maju lagi, tapi di sisi lain Leo Murphy harus nahan badan, berkorban agar Cloud-nya bisa selamat, gak dikejar-kejar lagi oleh pemain dari Bigetron Alpha. 1 demi 1 pemain dari Alter Ego Esport kali ini kita lihat coba untuk ditumbangkan oleh Bigetron Alpha. Bahkan di menit ke-7 dengan adanya perbedaan network yang 3000 cukup signifikan, karena kali ini Rainbow lagi-lagi mencoba untuk langsung menginvade keberadaan jungle milik Sally Boy. Coba untuk diganggu aja, tapi nampaknya masih bisa diamankan dengan ada satu buah Retribution 40. Dia ngeganggu tapi dia tetap mainin pasifnya loh Talia. Ditempelin badannya ke dinding, dia berdiri doang di situ memberikan gangguan, memberikan distraction di bagian tengah. Tapi dari Last Insanity ya begitu aja, coba udah langsung dikeluarkan tapi nggak memberikan efek apapun. Bahkan dari Ahmadnya belum memiliki damage yang cukup untuk bisa menumbangkan beberapa player yang dimiliki oleh Bigetron. Apa coba lihat mereka mulai berkumpul di bagian tengah 1, 2, 3, 4, 5-nya melakukan sebuah setup yang sangat baik. Tapi Natalia udah mulai tertangkap. Hanya saja untuk sekarang Alice yang mulai terkurung, tapi Paya masih bisa pulang, masih bisa balik ke dalam kerumunan rekan-rekannya. Sementara itu terjadi sebuah pertempuran lagi. Coba lihat efek bakaran yang diciptakan, itu sakit banget. Maksimum charge-nya pun untungnya belum mengenai ke arah Pai dan juga Leo Murphy Talia. Iya, itu maksimum charge-nya bener-bener dikit lagi. Kalau misalnya terkena ke arah Leo Murphy, udah pasti Leo Murphy bakal langsung dipanis. Tapi di menit ke-8 ini dengan adanya perbedaan network dan juga level yang cukup jauh, dan dari segi itemnya nih Om Wawa, Ya, untuk Kiminya di sini sudah menyelesaikan Glowing One dan juga ada Genius One. Jadi dia udah sangat sakit sekali sih Talia dari segi pemberian damage-nya tahu. iya, tapi ternyata di area bottom lane sudah ada sedikit skirmish. Di mana Natalianya ternyata berhasil dipanis. Riponya sudah langsung mempop up aja dari Inferno-nya. Di sisi lane Sally Boy, Virarga armornya sudah pecah karena dia sudah menggunakan dari Last Insanity-nya. Mau nggak mau dia harus mundur, tapi ternyata sudah ada Walls of Nature dari seorang Rainbow-nya. Wall charge-nya benar-benar membuat Dino bahkan kali ini harus ditumbangkan. Otomatis Ahmad langsung maju dengan ada satu buah blazing duet untuk mempertahankan dari segi objektif targetnya, tapi gak bisa, harus rontok, dan kali ini dia harus cukup mundur
Sally Boy yang bisa membantu pergerakan dari Ahmad, Pak Pulung. Yap, Winter Trenchen pun kali ini langsung aja diamankan, bersiap untuk mengeluarkan Winternya Kak, karena sedikit lagi efek tersisa. Tapi sekarang untuk kali ini Winternya diaktifin, tapi itu pun gak memberikan efek apapun, hanya membuat dirinya agak sedikit terlambat untuk bisa dicuri poin killnya. Tapi tetap untuk Alicia pun kali ini gak kuat lagi menampainya damage yang dikeluarkan. Tapi di bagian tengah Jauh Head melemparkan Sally Boy terkurung. Sally Boy again and again untuk keempat kalinya dia menjadi korban. Sudah dipastikan akan langsung mendapatkan keterlambatan dari si permengan dan juga level maksimum charge yang tadi udah dikeluarkan juga oleh Brans untuk gak kena ke arah siapapun dari pemain Alter Ego Esport Talia. Dan bahkan kali ini dari Bigetron Alpha, dia sudah melihat adanya peluang dengan ada perbedaan network yang cukup jauh, langsung berusaha untuk mengamankan ke arah Lord. Dan tanpa adanya terjadi kontes sedikit pun, Alter Ego membiarkan saja, dan bahkan Cloud di sisi top lane diculik by one oleh KYY. Dengan adanya Assassin Instinct ini udah pasti Cloud menjadi incaran banget. Dan kali ini Alter Ego, apa yang terjadi Om Wawa? Ya, Alter Ego mereka terkena pressure, mereka tertinggal dari segi XP-nya. Dan bayangkan Sally Boy di 5 menit pertama itu dapetin buff sulit banget untuk dia. Dan itulah sebabnya dia ada di level 10, sedangkan Battle sudah ada di level 13. Dan dari Bigetron mereka terus-menerus memberikan presence ke arah jungle milik Alter Ego. Jadi ini memberikan extra pressure. Sekali lagi dengan adanya Brans juga dari sisi belakang akan memudahkan Bigetron Alpha untuk masuk dari damage-nya. Kita lihat. Ya, dan Lordnya kali ini bahkan tanpa adanya pengawalan dibiarkan aja di arah bottom lane, karena dari Bigetron Alpha mereka fokus untuk mendapatkan satu buah objektif di arah mid lane-nya. Mencoba untuk ditumbangkan, mencoba untuk langsung di-cutting, di-sandwich, bahkan dikepung. Semua pemain dari Alter Ego maksimum charge-nya sudah dilontarkan ke arah Leo Murphy, dan kali ini mencoba untuk langsung di-take over dari segi mid lane turret-nya oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Dan ini dia Blazing Blade-nya sudah tidak ada, Ahmadnya harus kocar-kacir karena dia kali ini langsung aja ditumbangkan benar-benar di tengah-tengah pemain dari Bigetron Alpha. Dan otomatis Nino langsung aja diculik dengan ada Assassin Instinct, tapi langsung dibalikin aja keadaannya karena sudah ada Sally Boy juga bersama dengan Leo Murphy mencoba untuk dipertahankan satu poin tertaretnya. Tapi Leo Murphy meleleh banget oleh damage yang diberikan oleh Brans. Kiminya pedih banget dan bakal wall charge-nya ke arah depan, membuat seorang S4K juga harus ditumbangkan. Rainbow tentu saja dia menjadi samsak, tapi ini adalah 1-3 Pak Pulung. Yap, tapi Natalia coba lihat, dia akan masuk dari sisi yang berbeda. KYY-nya masih bersembunyi dalam rumputan dan bersiap untuk langsung menyerang Lunox ya. Tapi Lunox masih bisa selamat dengan ada satu pilihan of order. Selamat sudah, KYY pun hanya memiliki sedikit darah. Ini adalah hal yang sangat mengerikan dilakukan oleh Bigetron Alpha. Mereka terus-terusan menyerang, mereka nggak ngasih nafas sama sekali. Sementara itu ini dia replaynya Om Wawa. Ya, replay by Samsung Galaxy A series di mana pemain Bigetron mereka bisa tarik mundur ke belakang. Dan ketika hal tersebut sudah selesai, ada satu bola last insanity yang tidak mengenai target yang diinginkan, langsung dibalikan oleh Bigetron Alpha. Jadi ini gameplay sekarang sedang dipegang oleh Bigetron Alpha, terutama untuk tempo permainan, karena Battle dia terus-terusan memberikan pressure. Dan lihat kehadiran dari Ki yang selalu mengincar Ahmad di game ini tidak bisa berbuat apa-apa, Pak Pulung. Yap, Ahmadnya terkunci, pergerakannya 061. Ini yang sangat-sangat sulit dengan adanya satu hero yaitu Natalia. Mereka dipaksa terus-terusan bertahan, mereka dipaksa terus-terusan masuk di dalam area pertahanan sendiri. Tinggal kita lihat aja bagaimana serangan yang terus dilakukan juga oleh Bigetron Alpha. Lihat saja, satu player lagi berhasil langsung diamankan. Alter Ego Esport, mereka terus-terusan bertahan, tapi saat ini apakah mereka bisa membalikan keadaan? Kenapa? Karena untuk Natalia pun langsung berhasil diamankan begitu aja, tapi untuk Esport langsung terjebak di tengah-tengah pertempuran dan dia pun langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Alter Ego mereka terus-terusan bertahan atau hanya menunda kekalahan? Kalau ini yang terus mereka lakukan, Om Wawa. Ya, ini udah mulai berbahaya banget untuk Alter Ego Esports, di mana Ahmad yang seharusnya bisa mendapatkan itemnya di menit yang ke-13 ini masih terpressure habis-habisan, dan bahkan untuk XP-nya tertinggal cukup jauh, 15 level untuk 3 pemain bagi Bigetron Alpha, dan hanya belum sama sekali untuk Alter Ego. Dan ini Bigetron mereka tinggal bersabar saja sih, jangan sampai juga berbuat kesalahan terlalu dive in dan bisa dibalikin oleh Alter Ego Esports. Jadi objektif play mungkin untuk Bigetron Alpha sekarang dengan mengambil 1-2 Lord, karena itu penting banget. Dan pastinya jangan berikan space untuk Ahmad agar bisa mendapatkan farmingan, karena item dari Ahmad sendiri di sini sudah punya Dreadnought Armor
untuk physical defense, dan juga ada Golden Staff bersama dengan Demon Hunter Sword, Pak Bulu. Blue team hero Bukan has main, been aduh slain. kena lagi dan kena lagi. KYY menjadi mimpi buruk untuk Ahmad, Talia. Iya, benar-benar diincar banget Ahmadnya. Bahkan kalau kita lihat dari KDA-nya 071, dia seperti seolah-olah selalu dibuntutin oleh KYY. Kemanapun Ahmad pergi langsung dipantau keberadaannya oleh KYY, dan langsung di instan punishment, diculik. Dan kali ini seperti yang Omawa tadi udah bilang, Bigetron Alpha, mereka langsung mengamankan dari segi objektif ke arah Lordnya, karena otomatis mereka juga mau mengamankan langkahnya di game yang kedua. Kali ini objektif adalah kunci utama kemenangan. Konsisten. Ini kalau misalnya Bigetron Alpha bakal kayak gini konsisten terus, dan otomatis langsung diamankan, dan bakal Leo Murphy udah langsung ketahuan aja keberadaannya oleh Rainbow. Diseruduk dengan ada satu buah wall charge, Pak Pulung. Iya, coba deh tadi kita mendengar stiker dari Alter Ego terus-terusan dikeluarkan, terus-terusan digaungkan. Panik lah, masa enggak? Itu dia tadi ada stiker lagi dari volume yang pertama. Volume yang kedua juga udah ada. Semua stiker dari Alter Ego dikeluarkan untuk di game yang kedua ini. Mereka mencoba untuk menyerang dari sisi mentalnya juga. Mereka mencoba untuk melakukan sebuah serangan di dalam game, dan juga sebuah maksimum charge ya connect, walaupun belum. Barriernya udah langsung terlihat, ada Lord berjalan di bagian bawah. Siapkah untuk Lord ini bisa mendapatkan kemenangan bagi Bigetron Alpha? Karena sekarang itu startnya akan segera ditumbangkan. Satu terakhirnya di tengah udah berhasil langsung ditumbangkan. Di bawah masih bisa dipertahankan. Ada Sally Boy terus mengeluarkan satu fire missile agar bisa mendapatkan ataupun bisa mempertahankan area yang mereka miliki. Dan juga di bagian tengah Blazing Duetnya dihilangkan ke arah satu wave minion kita lihat. Satu ini Peter Solar tengah udah berhasil untuk diamankan, dan kali ini Pai mencoba untuk menjadi lini terdepan dengan ada satu bobot out mencoba untuk menyerap semua para pemain dari Bigetron Alpha, tapi maksimum charge-nya sudah dilontarkan, dan lihat betapa sakitnya damage dari seorang Kimi. Dan dengan adanya satu buah inhibitor tarik di arah mid lane yang udah berhasil diamankan oleh Bigetron Alpha, mereka gak mau terburu-buru. Lagi-lagi mereka sabar banget dan juga disiplin, sadis banget mainnya, karena ya ini merupakan kesempatan besar bagi Bigetron Alpha untuk mendapatkan 2-0-nya. Tapi ejector ke arah seorang Ripo. Ingat, Ripo merupakan tamus, dia masih punya vengeance, dia masih punya dari Inferno, dan otomatis Ripo bukanlah target yang optimal untuk dilakukan aksi penculikan, Pak Pulung. Yap, coba lihat nih, gimana coba mereka menyerang dari sisi mental dari tadi tuh. Lihat tuh stikernya, keluarin lagi emot nangis, keluarin lagi stikernya, dikeluarin lagi. Mereka melakukan taunting ada di bagian dalam, terus-terusan seperti itu. Dari atasnya Brans udah langsung menembakkan maksimum charge-nya. Dia memiliki flicker, tapi untuk sekarang flickernya masih cooldown, tapi setidaknya dia masih punya escape ability juga yang bisa menyelamatkan dirinya mungkin dari serangan Last Sanity atau apapun itu nanti yang dikeluarkan oleh pemain dari Alter Ego Esports. Natalia sendirian di bagian bawah, dia bisa melancarkan wave minionnya. Di tengah juga wave minionnya masih ditahan begitu aja agar pemain Alter Ego Esports mau keluar kandang dan membersihkan wave minion tersebut, Italia. Dan bahkan damage deal-nya, kali ini kita bisa melihat damage deal ini benar-benar di tangan seorang Brans. Ini nggak heran kenapa maksimum charge-nya bahkan dia benar-benar mencicil. Karena Leo Murphy tadi sakit banget langsung meleleh, dan Ahmad mencoba untuk mengumpulkan stacknya terlebih dahulu dan mendapatkan satu buah orange buff, dan bahkan Sally Boy yang langsung mendapatkannya aja. Tapi conceal sudah dilakukan. Apakah akan ada aksi penculikan? Tapi ternyata enggak, nampaknya bakal mencoba untuk mengamankan ke arah purple buff aja bahkan 20. Iya, itu dia purple buff-nya harusnya untuk sekarang akankah diberikan kepada Elis atau kepada siapa? Masih kepada Xbox. Masih diberikan kepada Xbox. Sally Boy udah level 15, Elisnya juga udah level 15. Harusnya nanti mereka bisa melakukan teamfight Elisnya sih ya. Bagaimana dia bisa memiliki durability yang kencang dan juga memberikan damage hingga isapan dari plot O-nya itu juga sangat-sangat besar kepada pemain dari Bigetron Alpha ya, Wawa. Ya, sebagaimana untuk Bigetron Alpha, mereka berusaha untuk defense terlebih dahulu karena mereka butuh untuk mendapatkan Lord, dan itulah yang sedang dilakukan oleh Bigetron Alpha sekarang. Objective play dengan mendapatkan Lord, tapi apakah worth it? Karena kalau kita lihat item demi item untuk Alter Ego Esports di sini mereka juga sudah mulai jadi tim fight Alter Ego Esports ini akan jauh lebih kencang lagi dibandingkan sebelum-sebelumnya, karena secara XP mereka sudah mulai menyamai Bigetron Alpha. Jadi siapa yang lebih rapi nantinya pastinya akan keluar sebagai pemenang ketika ada kontes di arah dari Turtle ini, Pak Bulu.
Yap, Elisnya udah ada seperempat mana yang berhasil dia gunakan untuk bisa mendapatkan wave minion di bagian tengah. Tapi sekarang Lordnya akankah dengan minion ataupun dengan mana yang dia miliki sekarang dia bisa masuk ke dalam dan juga memberikan pertempuran yang sangat-sangat sengit. Karena sekarang Flame Lordnya langsung aja dia berpindah tempat tapi ternyata tidak. Mendadak apa yang dilakukan oleh Murphy karena dia terjebak seorang diri di tengah-tengah pertempuran. Udah ada lagi Brain Over langsung dikeluarkan begitu aja sedikit lagi. Ada satu wild charge-nya yang langsung menabrakkan diri karena tembok gimana sekarang Ninonya juga udah gak kuat lagi menampaknya dia langsung dikeluarkan begitu aja. Udah ada Elisnya juga dengan Plon dan juga Flame Lord harusnya dia bisa berpindah tempat. Dia selamat dari area tersebut. Hanya saja tidak dengan satu player lainnya yaitu udah ada Selibo yang menjadi korban dengan sangat menyakitkan sekali. Kita lihat aja menyisakan dua player yang dimiliki oleh Alter Ego Esport. Udah ada Ahmad dan juga Pai. Bisakah mereka mempertahankan bench yang ada inilah saat-saat yang mungkin ditunggu oleh tim-tim lainnya di mana kedikdayaan dari Alter Ego Esport akan segera diruntuhkan. Ada Ahmad yang berjuang seorang diri tapi win streak dari Alter Ego Esport pun ditumbangkan. Biron Alpha 2-0 sekaligus tanpa balas. Bigetron Alpha 2-0 dan lihat bagaimana selebrasi dari Ini dia. Hippo. Ini dia. Wah, apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? 2-0 tanpa balas. Wow. Mengamuk Bigetron Alpha Thalia. Apakah benar ini memang musuh terbesar bagi Alter Ego adalah patch baru? Karena kita sudah menyaksikan bagaimana Alter Ego mereka untuk yang pertama kalinya di minggu yang ke-7 ini, di hari yang pertama pecah telur win streaknya. Win 6 100% match dari Alter Ego sudah tidak ada omawa. Main Bigetron Alpha, meskipun punya Golden Staff dan juga Demon Hunter Suit dan bahkan sudah memiliki Wind of Nature, tapi itu tidaklah cukup sama sekali karena tertahan cukup lama untuk Wind of Nature-nya dan bahkan anti Rushnya sendiri ini lumayan